Hai semua, hari ini Koko Canva akan membagikan tentang bagaimana cara membuat toko Etsy. Ternyata ada banyak banget yang belum bisa membuka toko ya. Sebelum kita mulai, buat yang awam banget, Etsy itu platform e-commerce yang diciptakan khusus untuk kreator, seniman, dan pengusaha kecil. Disinilah tempat kamu bisa menemukan barang-barang unik, kreatif. Tidak seperti Amazon atau eBay yang berfokus pada produk massal, Etsy mengutamakan handmade, barang vintage, dan produk yang nggak biasa. Bagusnya Etsy nggak cuma soal barang fisik. Kita juga bisa menjual produk digital seperti template design, ebook, spreadsheet, dan banyak lagi. Inilah kenapa Etsy jadi pilihan favorit untuk siapa saja yang ingin memulai bisnis, bahkan hanya dari rumah. Nah, sekarang kita bahas produk digital. Produk ini adalah barang non-fisik yang bisa di-download atau diakses secara online. Misalnya, template design, preset Lightroom, hingga worksheet untuk homeschooling. Di era serba digital seperti sekarang, produk ini jadi solusi praktis untuk berbagai kebutuhan, mulai dari personal hingga profesional. Apa yang bikin produk digital begitu menarik? Pertama, nggak perlu repot stok dan pengiriman. Begitu pembeli check out, produk langsung bisa mereka unduh. Kedua, modal awalnya kecil. Dengan laptop atau bahkan handphone, kita sudah bisa mulai menciptakan produk digital. Ketiga, fleksibilitas waktu. Produk ini bisa terjual kapan saja, bahkan saat kamu tidur. Dan keempat, pasarnya luas. Produk digital bisa diakses pembeli dari seluruh dunia. Banyak banget orang yang bilang buat akun Etsy itu mahal. Menurut saya, kalau bisa ngasilin puluhan hingga ratusan juta, ini nggak ada mahal-mahalnya sama sekali. Daripada bisnis yang lain seperti bikin toko baju atau kafe, itu modalnya jauh lebih besar. Dan yang harus diingat, Etsy itu marketplace. Artinya, orang yang berkunjung ke website atau aplikasi mereka itu udah siap belanja. Kita nggak usah repot edukasi dari nol, nggak usah posting konten tiap hari seperti di media sosial karena traffic pengunjungnya sudah jutaan orang. Gampangnya, ya kayak kita buka toko di Shopee lah, cuma jualan produk digital. Etsy mengenakan biaya 20 sen Amerika Serikat per listing produk yang kita buat. Listing ini berlaku selama 4 bulan atau hingga stok produk kita habis. Jika produk terjual, listing akan otomatis diperpanjang. Biaya transaksi Etsy mengambil 6,5% dari harga jual setiap produk. Biaya ini dihitung berdasarkan harga produk, termasuk ongkos pengiriman jika ada. Meskipun produk digital biasanya tidak ada biaya pengiriman. 3. Biaya ini tergantung pada lokasi penjual. Misalnya, untuk Amerika Serikat itu di 3% per transaksi. Negara lain, biayanya bervariasi, biasanya sekitar 3-4% dari total transaksi. 4. Biaya buka toko ini hanya dikenakan sekali ketika kita buka toko pertama, yaitu $15. Kalau ada yang bilang ini mahal dan mereka nggak jadi buka toko di Etsy, ya bagus. Hitung-hitung buat ngurangin saingan kita ya. Oke, teman-teman nggak usah bingung. Gampangnya sih setiap ada orang yang beli di toko kita akan dikenakan biaya sekitar 12% dari harga jual. Nanti juga akan dikasih estimasi profitnya sama Etsy pas kita listing. Menurut saya, nggak usah ambil pusing, karena potensi yang didapatkan itu besar. Dan apalagi produk yang kita jual ini adalah produk digital. Jadi bisa dijual berkali-kali tanpa keluarin modal. Sebelum kita membuat toko Etsy, ada hal-hal yang perlu kita siapkan terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada identitas toko, berupa nama toko, logo, banner. Ini nanti bisa diganti, jadi bisa ala kadarnya dulu aja. Kecuali nama toko, kalau bisa jangan ganti-ganti ya. Yang kedua, ketika membuka toko Etsy, kita harus menyiapkan produk pertama. Untuk produk digital, kita perlu menyiapkan file yang kita jual. Bisa berupa PDF atau PNG. Kalau saya biasanya selalu pakai file PDF. Bagi teman-teman yang nggak bisa bikin produk digital sendiri, di sini saya punya membership Patreon yang berisi beragam produk digital yang bisa langsung dijual lagi di Etsy. Bagi yang mau join, silahkan ke Patreon saya yang ada di deskripsi video ini. Produk digital di sini selalu update sesuai tren
Jadi teman-teman nggak bakal ketinggalan tren pasar. Caranya gampang, di sini teman-teman tinggal klik link untuk mengakses produk digital yang sudah disiapkan ini di Canva. Lalu, jika ada yang ingin diubah, boleh ganti brandingnya, pakai nama toko kalian, atau tambahin produknya juga boleh. Lalu, klik share di kanan atas, lalu klik titik 3 ini, klik template link, klik create template link. Nah, link ini yang kita jual ya. Tapi kita nggak bisa langsung masukin link ini ke listingan Etsy, makanya kita bikin PDF-nya dulu. Bikin aja PDF sederhana yang isinya ucapan terima kasih, lalu kasih linknya di sini dan kita save as PDF. File inilah yang kita masukkan ke listingan Etsy ya. Yang ketiga, kita perlu kartu kredit dan jika teman-teman nggak punya, bisa pakai kartu Genius. Tinggal buka aja di aplikasi Genius, lalu pilih menu cards yang di bawah. Lalu teman-teman akan menemukan dua jenis kartu, yaitu M-Card dan E-Card. Nah, E-Card ini bisa menggantikan kartu kredit. Kalau teman-teman mau pakai E-Card dari Genius ini, teman-teman harus ingat untuk top up saldo di E-Card ini. Kalau saldonya 0, Etsy jadi tidak bisa menarik pembayaran dari sini dan akun kalian akan diban. Makanya jauh lebih enak pakai kartu kredit sebenarnya. Dan saya ingatkan, tidak boleh pakai data orang lain, harus pakai data sendiri. Rekening sendiri, kartu kredit sendiri. Ini hal yang sering banget orang Indonesia langgar, makanya akunnya sering di-ban. Dan kartu e-card ini juga bisa untuk join Patreon saya ya. Jadi sangat berguna juga. Tips penting dari saya, kalau top up jangan pas-pasan karena kurs mata uang berubah terus. Jadi kita harus jaga-jaga, lebihin aja sekitar 50.000. Kalau buat bisnis jangan terlalu pelit harusnya. Buka toko di Etsy sebenarnya nggak ribet. Yang pertama, sign in dulu ke Etsy. Lalu klik logo shop manager yang seperti logo toko ini. Klik let's do this. Lalu akan ada survei singkat, boleh diisi atau di skip ya. Klik start your shop. Kita masuk shop preferences. Pertama, kita harus atur preferensi toko. Bahasa, pilih English. Karena Etsy pakai bahasa ini sebagai standar. Untuk yang bahasa Inggrisnya pas-pasan kayak saya, nanti suruh ChatGPT bantu terjemahin aja ya. Ini juga berguna pas ada konsumen dari luar negeri ngechat, kita juga bisa pakai ChatGPT buat bantu terjemahin. Negara, masukkan Indonesia atau negara tempat kita tinggal. Mata uang, sebaiknya pilih USD, dolar Amerika Serikat. Kalau rupiah, biasanya akan kena tarif lagi nanti. Kemudian, pilih nama toko. Masukkan nama toko yang sesuai dengan produk yang mau dijual. Etsy bakal kasih tanda centang hijau kalau nama itu belum dipakai orang lain. Selanjutnya, kita akan diminta untuk upload produk pertama. Untuk kategori, jika yang dijual adalah template untuk sosial media, ketik social media templates, kemudian tipe produk, pilih digital files. Untuk who made it, pilih I did, what is this, pilih finish product. Kapan produk ini dibuat, pilih yang 2024 atau yang terbaru. Kemudian untuk yang terakhir, silakan isi saja ini dibuat oleh AI atau tidak. Kalau saya biasanya buat pakai AI. Lalu untuk detailnya, isi aja seperti listing produk marketplace pada umumnya. Foto produk. Minimal unggah 3 foto dengan kualitas bagus, ambil dari beberapa sudut. Untuk digital files, masukkan PDF yang tadi kita bikin di Canva. Lalu untuk deskripsi, isi aja produk ini, produk apa, dan keunggulan produk ini. Kalau kesulitan, pakai ChatGPT lagi, seperti yang saya contohkan. Pastikan semua data benar. Kalau ada yang kurang tepat, edit dulu. Untuk harga di sini, Etsy udah siapin estimasi profit untuk memudahkan kita. Untuk kuantitas, isi aja yang banyak. 100 atau 999 karena ini produk digital. Lalu untuk teks, masukkan kata-kata yang berhubungan dengan produk kita atau yang kira-kira dicari oleh orang. Ini seperti hashtag lah ya. Material biasa saya kosongin,
Lalu ini hal-hal yang sudah kita isi tadi, kita skip aja ke bawah. Untuk renewal option biasa saya pilih otomatis. Lalu kita disuruh mengisi bagaimana Etsy akan mentransfer uang hasil penjualan kita. Bagian ini penting banget karena berkaitan sama uang yang bakal kita terima. Saya ingatkan, semua data harus data kita sendiri. Harus sesuai KTP. Masukkan nomor rekening bank lokal seperti BCA, Mandiri, atau bank lain. Jangan lupa isi detail seperti cabang bank dan kode bank. Kalau bingung branch code-nya, cari aja di Google. Di website ini ada listnya. Branch code itu 4 angka di akhir ya teman-teman. 4 angka di akhir bukan di awal ya. Isi alamat juga sesuai cabang bank kita. Kalau lupa cari aja di Google. Ini saya hanya mencontohkan ya. Kemudian kita disuruh untuk upload KTP dan foto selfie. Silakan diupload. Ini kurang lebih seperti daftar Shopee atau Tokopedia ya. Setelah itu kita akan diminta share billing info. Nah, di share billing info inilah teman-teman masukkan informasi kartu kredit atau kartu Genius yang e-card tadi ya. Jadi jangan kebalik. Billing itu untuk bayar, sedangkan how you get paid ini untuk terima duit. Setelah itu, aktifkan 2 faktor autentikasi untuk lebih aman. Seperti untuk media sosial ya. Setelah itu, Etsy juga perlu melakukan verifikasi ke rekening kita untuk memastikan rekening itu benar-benar milik kita. Yaitu Etsy akan mentransfer uang ke rekening dan kita nanti masukkan jumlah uang yang ditransfer itu ke sistem Etsy. Sama kayak kode OTP ya. Ini sekitar 2 minggu baru masuk ya. Jadi itu saja teman-teman buat buka toko di Etsy. Mirip-mirip seperti buka toko di marketplace Shopee atau Tokped. Hanya saja Etsy punya sistem yang lebih ketat. Saya ingatkan juga untuk tidak melanggar kebijakan Etsy. Hal-hal ini sudah pernah saya share di channel Telegram. Silahkan dilihat kembali. Kurang lebih ini garis besarnya. Untuk lebih lengkapnya tentu ada di websitenya Etsy.